Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya. Yang pertama-tama puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Tak lupa sholawat berserta salam mari kita curahkan kepada baginda alam kita, habibana wa nabiyana karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, kepada tabi'in-tabi'atnya, kepada keluarganya, dan kita selaku umatnya di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan tak lupa yang saya hormati yaitu kepada owner PT Syariah Mobilindo, kepada Bapak Haji Martin beserta keluarga, lalu juga kepada karyawan-karyawati PT Syariah Mobilindo, semoga disehatkan selalu badannya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Tema pembahasan kali ini kita akan membahas sedikit cerita tentang malam Nuzulul Quran. Ada apa aja sih malam Nuzulul Quran? Bulan apa? Bulan yang diturunkannya Al-Quran. Ya. Jadi Nuzulul ya berasal dari kata turun, dan Al-Quran merupakan ya kitab kita, ya pedoman kita, tujuan kita. Peristiwa turunnya Al-Quran di sini Nuzulul Quran. Al-Quran sendiri diturunkan secara bertahap. Ada yang tahu berapa tahun lamanya? Kurang lebih. Ada yang tahu? 23 tahun. 13 tahunnya di Makkah, 10 tahunnya di Madinah. Tuh. Jangan bukan serpong, nggak ada. Lalu namun ayat pertama kali yang diturunkan terjadi di mana? Di Goa apa? Goa Hiro. Bukan. Goa Hiro. Ya, pada malam yang penuh kemuliaan yaitu malam Lailatul Qadar. Ya. Apa sih bunyinya? Ada yang tahu? Di situ bunyinya apa? Al-Alaq. Ayat Iqra bismi Bikal ladzi khalaq. Baca no. Hei, baca. Ya, Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sampai seterusnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman di situ, ya, dalam surah Al-Qadr, ya, pada malam itu Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, makanya diturunkannya firman Allah surah Al-Qadr ayat pertama yang berbunyi, sesungguhnya kami telah menurunkan pada malam kemuliaan yaitu malam Lailatul Qadar. Ya. Lalu dalam ayat lain Allah juga berfirman, ya, di surah Al-Baqarah ayat 185 yang tadi yang bunyinya Syahrul Ramadan alladzi dan seterusnya, artinya yaitu bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagaimana petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara hak, ya, dan yang batil, hak
yang benar dan yang salah. Tuh. Di sini ada suatu kisah, ya, wahyu pertama Nabi Muhammad. Iya. Sebelum menerima wahyu, Nabi Muhammad sering menyendiri di gua apa? Kan ada 2 gua. Gua Hiro, benar. Ya, sebuah gua kecil di Jabal. Jabal itu apa sih bahasa Arab? Bukit, bukan gunung. Beda lagi kalau gunung. Di Jabal Nur, ya, Jabal Nur. Dekat Mekah, ya, beliau merenungi keadaan masyarakat sekitar yang pada saat itu penuh jahiliyah atau jahiliyah, ya, penuh kemaksiatan, ya. Jahiliyah penuh, pokoknya berantakan semuanya. Nggak ada yang bisa diatur. Masa-masa jahiliyah, gitu, ya. Lalu penyembahan berhala masih banyak. Lu nyembah apa? Pohon. Nyembah pohon. Enggak. Dan ketidakadilan. Ya. Pada suatu malam datanglah malaikat Jibril. Ya, membawa Nabi Idris. Nabi Idris. Membawa wahyu, teman-teman. Membawa wahyu pertama dari Allah. Membawa wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di situ ketika Nabi sedang berada di dalam gua, tiba-tiba malaikat Jibril datang dengan berkata, "Iqra." Bentar dulu. Iqra yang artinya bacalah. Lalu yang kedua, Iqra lagi kata malaikat Jibril, lalu bacalah. Nabi tetap menjawab bahwa beliau tidak bisa membaca, ya, sampai akhirnya Jibril menyampaikan ayat pertamanya wahyu dari Allah surah Al-Alaq, ya, langsung ke ayat ketiga. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, ya. Di situ setelah menerima wahyu itu Nabi Muhammad merasa sangat enggak gembira, bergetar, badannya merinding karena wahyu pertamanya, ya. Wahyu pertamanya langsung dari Allah perantara malaikat Jibril, ya. Di situ Rasulullah bergetar, ya, menangis, lalu ketakutan dan Rasulullah berpulang menemui istrinya. Siapa istrinya di situ? Nah, betul, Khadijah radhiyallahu an. Beliau berkata, ya, Rasulullah berkata, "Tolong selimuti aku, ya, karena badannya kayak bukan meriang, ya, ini bukan meriang, menggigil, bukan menggigil meriang." Rasulullah mah, ya, menggigil beda, ya, merinding. Ibaratkan kita kayak ketemu bukan customer, ya, komplainan. Kagak, ketemu bukan komplainan, ketemu setan lah, ya, wujud aslinya gitu, kayak ketemu setan, ya. Lalu Khadijah pun menenangkan badannya Rasulullah, ya, menyakitkan bahwa Allah pasti menjaga beliau. Lalu Khadijah kemudian membawa Nabi kepada sepupunya, yaitu Waraqah. Tahu sepupunya Nabi? Siapa? Waraqah bin Naufal. Ada dulu zaman Nabi ada namanya Naufal bin Naufal, ya. Seorang pendeta, ya, pendeta Nasrani yang memahami kitab-kitab sebelumnya. Setelah mendengar kisah Nabi, Waraqah berkata, itu adalah namus disebutnya. Namus itu apa? Namus itu Jibril. Dari bahasa Nasraninya, ya, kitab Nasrani. Namus Jibril yang juga turun kepada Nabi Musa, ya. Wahai Muhammad, jika aku masih hidup ketika kaummu mengusirmu, aku akan membelamu, ya, kata Waraqah itu. Lalu inilah awal dari perjalanan dakwahnya Nabi Muhammad, ya. Makanya Al-Quran itu suatu kitab paling banyak suatu kejadian dari ceritanya, ya,
diturunkannya, lalu banyak-banyak lagi ya kisah-kisahnya yang bisa mengubah diri kita juga ya. Misalkan kita mengamalkannya ya, mengamalkan Al-Qur'an itu lebih ya barokah, ibaratkan barokahnya itu langsung kepada Nabi Muhammad. Gitu teman-teman. Di sini keutamaan yang paling penting ya, keutamaan dari Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk pedoman kita ya. Jadi jangan kemana-mana, Quran aja ya. Kita gelisah baca Quran ya. Kita punya masalah baca Quran. Bacanya bila mana malas baca artinya ya. Coba kita lihat artinya ya. Di situ artinya banyak banget maknanya ya. Lalu yang kedua, memberikan kita syafaat pastinya tentunya di yaumul kiamah nanti. Memberikan syafaat. Syafaat itu turunnya di mana? Di Kemang. Di Kemang. Tanah Abang kalian. Syafaat dari Al-Quran ya. Syafaat dari Rasulullah pun sama gitu. Lalu yang ketiga, mendapatkan ketenangan hati ya pastinya. Lalu meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala gitu ya. Mungkin cukup sekian, cukup panjangan, banyak cerita. Ini jam berapa? Baru jam 1. Kurang 20 menit lagi. Kurang 20 menit. Bayar. Oke. Sok mangga. Nabi Idris apa aja kan? Hah? Nabi Idris. Nabi Idris. Mukjizatnya. Ada yang tahu? Saya kurang tahu. Jujur. Kurang tahu. Enggak hafal semua mukjizat. Ya, enggak hafal. Kalau Rasulullah apa itu mukjizatnya? Diturunkannya Al-Qur'an. Lanjut lagi. Ada yang bertanya, silakan. Ada, kita tutup. Oh, ada. Ada itu. Mana di belakang? Nah, tuh. Apa, cuy? Coba. Hah? Waktu itu. Maghrib. Ya, iya. Ntar lagi. Waktu itu. Deh. Waktu itu. Apa? Angkat tangan dulu. Waktu temanya apa? Temanya. Nuzulul Quran. Itu ya. Muhajirin. Hah? Bukan, beda lagi. Muhajirin mah kemarin. Ya. Udah lama. Waktu itu Khadijah selimutin Rasulullah. Pakai selimut. Bukan dikekep, bukan pakai selimut. Dia mikirnya kita bisa. Dia ini enggak firmin maksudnya apa sih? Astagfirullah. Apa pakai single bed apa? Single bed tuh. Di Mekah ada tempat tidur Rasulullah. Tempat tidurnya pakai apa? Bukan pakai spring bed, kagak ada zaman dulu spring bed. Ya, kasur kayak kagak ada. Dia superior atau yang biasanya itu makanya By the way. Apaan? tempat nginepnya Rasulullah. Oksigen. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Bukan, tempat nginepnya Rasulullah. Rumah bukan tempat nginap. Ya, kok nginep sih? Aku kan nginep tinggal. Adik kata lu ini. Nginep di mana? Emang gue bilang nginap? Tinggal. Oh, tinggal. Iya. Stay dong. Stay. Enggak, maksudnya Rasulullah Ah. itu ngerasanya kedinginan apa gimana sih? Hah? Rasanya kok malah kedinginan kan kalau turunnya Al-Quran. Dewa Karena langsung bertemu sama malaikat Jibril. Ya, menggigil. Dibacain sama malaikat Jibril, suruh baca. Halo. Nervous. Iya, kalau bahasa kita sih nervous ketemu ya. Iya. Nervous. Ngomong ke Ada ini sebut banget sih. Astagfirullahaladzim.
Udah. Mending kita tutup aja. Ya, sebelum melanjutkan yang pertanyaan yang di luar nalar. Oke, terima kasih. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.